I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah perpajakan, sebelum itu perkenalkan, nama saya Cindy Putri Winardi, NPM 112111443, kelas 19 MNNRA 1, Program Studi Manajemen. PT Primarindo Asia Infrastruktur. Perusahaan didirikan di Bandung berdasarkan Akte Nomor 7 tanggal 1 Juli 1988 dan Notaris Neni Sukarja SH. Akte pendirian perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan pabrik berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Kantor pusat perusahaan beralamat di Gedung Tatapuri dengan Gedung Dana Pensiun Bank Mandiri, lantai 3A, Jalan Tanjung Karang nomor 3-4A, Jakarta. Jumlah karyawan perusahaan sebanyak 1.502 orang tahun 2021 dan sebanyak 1.069 orang tahun 2020. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi bidang usaha infrastruktur dan industri. Perusahaan mulai berproduksi secara komersial pada tanggal 1 Oktober 1989. Kegiatan perusahaan dari sejak pendirian sampai saat ini meliputi industri alas kaki, khususnya produksi dan penjualan sepatu olahraga dan yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan dasar pembuatan sepatu olahraga. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan atau PPh dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, orang pribadi atau OP. PPh atau pajak penghasilan adalah yang dikenakan bagi wajib pajak perorangan atau pribadi seperti karyawan, bukan karyawan maupun pengusaha. Wajib pajak yang dimaksudkan bisa tinggal di Indonesia maupun luar negeri. Yang kedua, perusahaan atau badan. PPh atau pajak penghasilan adalah yang dikenakan pada wajib pajak berupa perusahaan atau badan. Badan merupakan subjek pajak yang bisa berupa PT atau CV. Di sini ada pajak dibayar di muka. Yang pertama ada pajak PPh nomor 22, yaitu dilakukan sehubung dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang kedua ada PPh nomor pasal 25. Merupakan angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Pajak dibayar di muka PPh pasal 22 tanggal 31 Desember 2021. 95.332.564 rupiah ditambah 147.407.834 rupiah. Jumlahnya 242.740.398 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2020, pajak PPh pasal 22-nya yaitu 59.181 rupiah. PPh pasal 25-nya 140.407.834 rupiah. Jumlahnya 206.588.834 rupiah. Di sini ada hutang pajak. Pajak penghasilan badan di 2020 ada 751.475.165 rupiah. Di 2021 ada
Rp751.475.165. PPN pengeluaran di 2021 ada 1.399.702 Di 2020 423.223.557 PPh pasal 21 ada 273.401.291 Di sebelah kanannya 258.731.140 PPh pasal 23 Rp71.361.320 sebelahnya 71.289.213 PPh pasal 4 333.450.000 sebelah kanannya 10.830.490 PPh pasal 25 2021 0 2020 285.921.858 Pajak PBB 2021 620 396.484 2020-nya 0. Jumlah 2021 3.109.905.412 2020 1.801.423 Selanjutnya ada perhitungan pajak kini dan pajak tangguhan. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan rugi fiskal setelah penyesuaian dengan surat ketetapan pajak atau SKP dan SPT adalah sebagai berikut. Rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi. Koreksi fiskal positif atau negatif. Ada penghasilan bunga bank dan jasa giro, ada penyusutan dan amortisasi, ada pembiayaan multiguna, ada cadangan, penurunan nilai piutang, ada imbalan pasca kerja, ada denda pajak, dan lain-lain. Rugi fiskal tahun berjalan. Rugi fiskal tahun 2020, akumulasi rugi fiskal. Selanjutnya ada perpajakan lanjutan. Pada tahun 2021 dan 2020 perusahaan tidak menghitung pajak penghasilan secara fiskal karena perusahaan masih memiliki saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi. Untuk tahun fiskal 2020 masih dalam proses pemeriksaan pajak. Ada aset dan liabilitas pajak tangguhan. Ada aset pajak tangguhan, laba rugi fiskal, imbalan pasca kerja, ada aset tetap, ada sewa pembiayaan, ada penyisihan piutang. Selanjutnya ada aset pajak tangguhan. Ada laba rugi fiskal, ada imbalan pasca kerja, aset tetap, sewa pembiayaan, ada penyisihan piutang. Jumlah aset liabilitas pajak tangguhan 31 Desember 2019 ada 5.803.767.369 rupiah. Jumlah dikreditkan atau dibebankan ke laporan laba rugi 8.831.896.441 rupiah. Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain. Jumlahnya ada 989.625.800
rupiah. Jumlah aset pajak tangguhan 31 Desember 2020 ada 15.289.672 rupiah. Untuk tahun buku fiskal 2018, perusahaan telah menerima surat ketetapan pajak lebih bayar pasal 22 dan 25 sesuai dengan surat nomor 00008 406 18 054 20 pada tanggal 27 Februari 2020 sebesar 1.145.220.250 rupiah dan surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan pasal 26 sesuai dengan surat nomor 00001 204 18 054 20 pada tanggal 27 Februari 2020 sebesar 938.357.034 rupiah dikreditkan atau dibebankan ke laporan laba rugi pajak tangguhan dikreditkan atau dibebankan ke laporan laba rugi dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain saldo hutang pajak badan sebesar 751.475.165 rupiah merupakan sisa hutang pajak badan tahun 2019 yang belum diselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.